Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Gitu. Alasan pengunduran diri atau? Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan, dan saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimakzulkan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimakzulkan. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimakzulkan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimakzulkan. Selesai jelasan 2025 ini sehingga bareng sama KUHP yang baru Pak atau gimana? Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan. Kalau lanjut lebih cepat, jadi kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati. Respo mungkin melihat sekarang situasi Iran Israel dan juga konflik di Timur Tengah, apalagi ada andil Amerika Serikat juga, ini adakah dorongan pada dari DPR untuk segera mengisi jabatan posisi dubes Amerika Serikat di Indonesia? Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orang sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya sudah ditetapkan gitu ya? Namanya sudah di DPR, tapi sudah diinformasikan, tapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin Pak Dasko yang dikirimkan namanya?
saya belum tahu. Nanti kita lihat. Dan kalau dari DPR kriteria yang khusus di Gus AS ini seperti apa sih? Karena perannya sangat strategis. Nah kan Anda tadi bilang bahwa karena peran strategis tentunya ada beberapa persyaratan penting yang nanti akan disampaikan oleh Komisi 1 pada saat fit and proper. Ini dalam waktu dekat atau minggu depan atau belum? Saya belum tahu karena besok kami baru akan rapim dan bamus setelah masa sidang dimulai. Demikian. Legislasi lagi itu soal perampasan aset lagi-lagi nanti juga katanya setelah KUHP selesai bakal berlalu. Iya betul begitu karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, TPP, ada di KUHP, ada di KUHP, sehingga kemudian setelah selesai semua kita akan ambil dari situ bagaimana kemudian satu undang-undang yang menyangkut aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Termasuk akan merevisi prolegnas yang jangka panjang atau prioritas yang perampasan aset. Kita nanti belum tahu, kita nanti ada masukan dari komisi terkait. Ya. Soal pernyataan jalan akan mendorong komisi 10. Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengkelirkan hal-hal yang kemudian menjadi polemik masyarakat. Sebenarnya ada catatan nggak sih Pak Dasko dari Saya rasa cukup ya. Cukup. Oke. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian pada mungkin jadi kayak surat seperti itu masih diklarifikasi. Kenapa? Kenapa tidak tindakan secara resmi? Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan forum purnawirawan. Dan juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Kan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Soal penulisan ulang belum ada statement mengenai konflik Iran dan Israel. Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Bang Dasko soal penulisan ulang sejarah menyerang menuai kapan dari publik. Bang Dasko soal kalau nanya banyak bayar. Penulisan ulang sejarah menuai kritik dari publik karena ini banyak kepentingan dari penguasa begitu. Perspektifnya dari penguasa. Begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh. Kan itu kan baru nanti akan didalami oleh Komisi 10. Nah setelah didalami baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu. Dari mana? Jadi kita akan membuka maksudnya. Iya, karena dia udah ambil kesimpulan sendiri, nggak boleh dong gitu loh. Pak Dasko yang tadi dubes itu kira-kira ada nama itu sendaknya atau Nggak boleh lah. Dikit apa? Tapi terkenal orangnya. Iya, Saya nggak tahu terkenal. Atau sering beri usulan buat menulis kan. Kalau yang terkenal Ahmad Dhani. Ya, makasih ya. Makasih. Ferry Amsari bongkar semua kebohongan. Pemuja dan pengikut setia Jokowi terdiam kaku. Palsu dan korupsi besar terungkap tuntas. Hari muncul dengan bukti otentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda. Hari ini kita akan menyaksikan momen paling dahsyat, paling mengejutkan, dan paling menentukan dalam sejarah politik Indonesia. Sebuah pembongkaran besar yang selama ini ditunggu jutaan rakyat, yang selama ini ditutup-tutupi, yang selama ini dilarang dibicarakan, akhirnya terungkap tuntas di depan mata kita semua. Tokoh yang berani tampil, bicara, dan berani membongkar semuanya sampai ke akar-akar adalah Bapak Ferry Amsari. Sosok yang kita kenal berani, tegas, dan tidak pernah takut pada siapapun, meski lawannya orang paling berkuasa sekalipun. Acara itu digelar di depan ratusan wartawan.
di depan kamera televisi yang menyiarkan langsung ke seluruh pelosok negeri dan dihadiri oleh para pendukung, pengamat, bahkan banyak di antara hadirin yang sebenarnya adalah pemuja berat, pengikut setia, dan orang-orang yang selama ini membela mati-matian mantan Presiden Joko Widodo. Mau saja Nobri, minta jika Ferry Amsari manjul dengan bukti otentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mendengar seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan menyaksikan momen paling dahsyat, paling mengejutkan, dan paling menentukan dalam sejarah politik Indonesia. Sebuah pembongkaran besar-besaran yang selama ini ditunggu jutaan rakyat, yang selama ini ditutup-tutupi, yang selama ini dilarang dibicarakan, akhirnya terungkap tuntas di depan mata kita semua. Tokoh yang berani tampil, berani bicara, dan berani membongkar semuanya sampai ke akar-akarnya adalah Bapak Ferry Amsari. Sosok yang kita kenal berani, tegas, dan tidak pernah takut pada siapapun, meski lawannya orang paling berkuasa sekalipun. Acara itu digelar di depan ratusan wartawan, di depan kamera televisi yang menyiarkan langsung ke seluruh pelosok negeri, dan dihadiri oleh para pendukung, pengamat, bahkan banyak di antara hadirin yang sebenarnya adalah pemuja berat, pengikut setia, dan user. Buat audio durasi 18 menit. Panjangnya mencekam dan penuh ketegangan. Ferry Amsari mulai berbicara dengan suara tenang namun tajam, menusuk dan tidak terbantahkan. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, dan khususnya bapak-bapak, saudara-saudara yang saya lihat di sini, yang selama ini sangat setia, sangat mencintai, dan sangat membela Bapak Joko Widodo. Saya tahu niat kalian datang ke sini mau apa. Kalian mau membantah saya? Kalian mau bilang saya pembohong? Kalian mau bilang ini fitnah? Silakan, boleh saja. Tapi sebelum kalian bicara, sebelum kalian teriak, tolong dengarkan saya sampai selesai. Dan lihat bukti-bukti yang saya buka satu persatu ini. Setelah itu kalau kalian masih berani membela, silakan, saya terima tantangan kalian. Selama 10 tahun lebih, rakyat Indonesia dibohongi. Selama 10 tahun lebih, rakyat disuguhi citra pemimpin sederhana, pemimpin pintar, pemimpin miskin yang bekerja keras. Ternyata semua itu topeng, semua itu rekayasa. Di balik citra itu, tersembunyi kebohongan besar soal pendidikan dan tersembunyi pencurian uang rakyat dalam jumlah luar biasa besar. Hari ini, saya Ferry Amsari buka semuanya sampai bersih. Biar seluruh rakyat Indonesia tahu siapa sebenarnya orang yang mereka puja, orang yang mereka angkat, orang yang mereka berikan kekuasaan penuh selama 10 tahun lamanya. Ruangan masih hening. Para pemuja Jokowi itu saling pandang. Wajah mereka mulai keringat dingin. Mereka merasa ada sesuatu yang akan runtuh hari ini. Dan benar saja, kan dimulai saat Ferry Amsari membuka berkas pertama. Bongkar ijazah palsu. Mari kita simak pembongkaran lengkapnya yang membuat para pembela setianya terdiam dan tidak berkutik sama sekali. Pukul 0 jam 3:40, jam 7:30, bagian 1, terungkap, riwayat pendidikan dipalsukan, ijazah tidak. Ferry Amsari, satu berkas tebal, ke arah hadirin dan bongkar satu persatu dan kebohongan besar terkait latar belakang pendidikan Joko yang selama ini dipamerkan ke publik. Ini kita mulai dari hal yang selalu dibanggakan. Selama ini kita diberitahu Jokowi lulusan SMA Negeri 6 Surakarta, lalu masuk dan lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan kehutanan. Lulus tepat waktu, berprestasi, lulus tahun ke-1985. Itu cerita resmi yang ada di buku, di media, di situs kepresidenan. Itu cerita yang dipakai untuk membangun citra pemimpin cerdas, berpendidikan tinggi, sarjana UGM, kebanggaan bangsa. Ferry Amsari mengangkat selembar kertas yang ada di tangannya, lalu menampilkannya ke kamera dan ke layar besar. Tapi lihat ini dokumen resmi, ini arsip asli. Ini data yang saya dapatkan langsung dari sumber terpercaya di sekolah dan di kampusnya sendiri. Mari kita bedah satu persatu kebohongannya. Pertama, ketidaksesuaian data dan ijazah SMA. Lihatlah data kelulusan SMA. Di data resmi yang dilampirkan saat mencalonkan diri pertama kali, tertulis nomor ijazah, tahun lulus, dan nilai-nilai. Tapi saat saya cek ke arsip pusat pendidikan, nomor itu tidak terdaftar. Tidak ada nama Joko Widodo di buku induk kelulusan tahun itu dengan nomor tersebut. Lalu ada dua versi ijazah yang berbeda. Ada perbedaan tanda tangan kepala sekolah,
Ada perbedaan ejaan nama orang tua. Ini tanda jelas dokumen ini dipalsukan atau diubah. Banyak saksi mata teman sekolahnya dulu juga bersaksi. Beliau sempat tertunda, sempat mengulang, tapi di catatan resmi dihapus. Dibuat mulus seolah lulus tepat waktu dan lancar. Kedua, kejanggalan masuk dan keluar dari UGM. Ijazah palsu terbukti. Ini bagian yang paling dahsyat, yang membuat para pemuja Jokowi di ruangan itu mulai gelisah dan tidak tenang. Sekarang kita masuk ke UGM, kebanggaan kita semua. Lihat data penerimaan mahasiswa baru. Di tahun pendaftaran yang disebutkan, nama Joko Widodo tidak ada di daftar lulus seleksi. Beliau masuk bukan lewat jalur umum, tapi lewat jalur khusus yang tidak transparan. Jalur yang dulu sering dipakai orang berduit atau punya koneksi khusus. Itu awal mula kejanggalan. Ferry Amsari makin tegas, suaranya makin keras. Paling penting, yang paling omongannya, ijazah kelulusannya tidak sah. Lihatlah dokumen ini. Ada selisih tahun yang aneh. Ada mata kuliah yang tidak lulus, tapi diakui lulus. Ada skripsi yang judulnya sama persis dengan milik orang lain. Bahkan ada bukti beliau sempat putus kuliah bertahun-tahun, bekerja dulu, baru kembali lagi. Tapi di catatan resmi, semuanya dihapus, dirapikan, dibuat seolah lulus 4 tahun biasa saja. Bahkan ada pernyataan resmi dari pejabat lama UGM yang berani bicara dengan syarat anonim. Dulu ada tekanan kuat dari atas supaya berkasnya diluruskan, supaya dianggap sah, meski secara administrasi banyak kekurangan dan ketidaksesuaian. Artinya, ijazah yang dipegangnya, ijazah yang dipakai untuk menjabat wali kota, gubernur, sampai presiden, itu berasal dari proses yang tidak baik, dipermudah dengan tekanan, dan pada dasarnya tidak sah secara aturan yang benar. Seketika ruangan hening total. Para pemuja Jokowi yang tadinya siap marah, sekarang diam saja. Mereka tidak menyangka hal sebesar ini, hal yang dianggap paling sakral, ternyata penuh kebohongan. Ada yang menundukkan kepala, ada yang wajahnya merah padam menahan malu, ada yang mencoba membuka mulut mau bantah, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Ferry Amsari menatap mereka. Silakan bapak-bapak, tolong jelaskan kalau saya salah. Kalau saya bohong, tunjukkan bukti lawan saya sekarang juga. Saya bawa dokumen aslinya, ada cap, ada tanda tangan, ada nomor registrasi. Mana bukti kalian? Hanya cerita, hanya omongan, itu tidak cukup untuk menutupi fakta bahwa pemimpin yang kalian puja ternyata memulai segalanya dengan kebohongan dan ijazah yang tidak murni. Tidak ada jawaban, hening. Para pembela Jokowi mulai sadar, ini bukan main-main, dan pembongkaran belum selesai. Yang lebih besar, yang lebih mengerikan ada di bagian selanjutnya. Bongkar korupsi uang rakyat triliunan rupiah. Jam 7:30 menit, jam 11:40 menit, bagian 2. Bongkar korupsi, uang negara hilang, alir ke keluarga dan kroni. Setelah membungkam semua orang soal ijazah, Ferry Amsari tidak berhenti. Beliau mengambil berkas yang lebih tebal, lebih berat dan lebih berbahaya isinya. Ini adalah bagian yang paling ditakuti, bagian yang selama ini ditutup-tutupi mati-matian oleh lingkaran dalam Jokowi. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang sampai detik ini masih diam terpaku. Kalian pikir kebohongan cuma soal ijazah? Itu baru permulaan, itu hal kecil saja. Yang besar, yang nyata, yang sangat merugikan kalian dan seluruh rakyat Indonesia adalah korupsi besar-besaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan diatur langsung dari pusat kekuasaan. Para pemuja Jokowi di ruangan itu mulai gelisah hebat. Mereka tahu kalau ini dibongkar, habis sudah semua citra baik yang mereka bangun selama ini. Selama 10 tahun memimpin, Jokowi sering bilang, negara ini miskin, uang tidak ada, subsidi dikurang, harga naik karena terpaksa. Ternyata uangnya ada, banyak sekali. Hanya saja diambil, dialihkan, dan dikorupsi dalam jumlah luar biasa besar. Mari saya buktikan dengan data rekening, data proyek, dan aliran dana yang saya dapatkan. Pertama, proyek-proyek megah, harga dipaukan, uang hilang. Lihatlah semua proyek besar yang dibanggakan. Jalan tol, bendungan, jembatan, bandara, ibu kota baru. Semua diklaim kemajuan besar. Tapi lihat rincian harganya. Harga satuan yang dibayar negara 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari harga pasar wajar. Siapa yang dapat selisihnya? Lihat rekening-rekening ini. Uang triliunan rupiah mengalir masuk ke perusahaan-perusahaan milik keluarga dekat, milik menantu, milik anak, milik teman lama, dan milik kroni-kroni yang setia.
Proyek dikerjakan asal jadi, kualitas buruk, cepat rusak, tapi uangnya sudah ludes dibawa kabur. Ini namanya penggelapan uang negara dengan kedok pembangunan. Kedua, dana sosial dan bantuan rakyat yang dipotong. Rakyat miskin diberi bantuan sedikit sekali, susah sekali didapatkan. Tapi lihat datanya, dana yang dianggarkan untuk bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan pendidikan jumlahnya luar biasa besar. Kenapa yang sampai ke tangan rakyat sedikit? Karena dipotong di tengah jalan. Ada aliran dana rahasia, ada biaya operasional yang tidak jelas, ada pungutan-pungutan liar yang diatur dari atas. Uang rakyat yang seharusnya untuk kalian, untuk saudara kalian, untuk orang miskin, diambil, disimpan, dan dinikmati oleh segelintir orang saja.